Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jendana Tiga Palfat. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang cara membuat program di aplikasi CS Programmer. Yang pertama, kita buka aplikasi CS Programmer. Lalu ada tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik file untuk atau klik gambar seperti ini untuk membuat program baru. Lalu kita klik device type. Device type ini adalah tipe PLC yang kita gunakan. Di sini saya mempunyai tipe PLC yaitu CT1. Lalu klik CT. Lalu saya mempunyai jumlah I/O 40. Ini 40. Oke. Lalu oke. Selanjutnya akan untuk tampilan seperti ini. Untuk membuat program atau pin program insert or out itu bisa melalui cara manual dari ini untuk NO, ini NC, lalu output. Untuk membuat cara cepatnya kita klik untuk membuat pin NO, lakukan cek, lalu kita beri komut label push button on untuk membuat. Lalu untuk membuat MC kita klik lalu kita klik komut push button. Setelah seperti ini kita buat outputnya kita bisa klik on. Lalu kita buat outputnya itu adalah seolah-olah adalah kontaktor. Jika sudah seperti ini, kita bisa menyalakan program di programmer atau mensimulasikannya. Kita klik di atas ini atau kontrol shift W. Klik. Sebentar. Program sudah menyala. Untuk menyalakan kontaktor kita harus klik DB on. Untuk mengkliknya kita bisa kontrol JKL. Kontaktor sudah menyala, kita harus klik J. Ctrl J. Ctrl J itu untuk proses saat kita klik. Lalu button on ini kita tahan. Lalu kontaktor menyala. Untuk melepasnya kita bisa klik Ctrl L. Nah, terus button on ditekan, kontaktor menyala. Jadi saat button on dilepas, kontaktor langsung mati karena tidak ada penguncian. Lalu kita buat penguncian supaya saat button on dilepas, kontaktor tetap menyala. Kita matikan terlebih dahulu. Lalu pada di bawah tombol on kita buat penguncinya. Kita klik C. Lalu kita buat alamatnya sama seperti kontaktor. Satu total. Lalu klik lalu kita klik kontrol sama atas untuk menyambungkan alur. Jika sudah seperti ini, kita bisa menyalakan kembali. Sudah menyala, kita kontrol PB on untuk menyalakan. Kita pencet Ctrl D, lalu kita lepas Ctrl KL. Saat button on dilepas, kontaktor sudah mati karena ada penguncian kontaktor. Jadi kontaktor tetap menyala. Lalu untuk mematikannya kita harus matikan di mode off. Kita klik, lalu kita pencet Ctrl JKL. Baru kontaktor mati. Itu sedikit penjelasan tentang cara membuat program.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan program yang sudah jadi, yaitu program dari rangkaian forward reverse. Rangkaian forward. Ini kita buka. Nah, ini dia rangkaian forward reverse yang sudah saya buat. Ini push button start forward, ini push button start reverse. Forward reverse itu kan tidak bisa dua-duanya langsung. Saat sedang bekerja forward tidak mungkin bisa bekerja start reverse. Nah, kita menunjukkannya pertama kita nyalakan, kita harus memberitahu apakah semua jenis ini berfungsi atau tidak. Saat rangkaian menyala, lampu merah menyala, lalu kita klik button forward, Ctrl D, motor bekerja secara forward. Lalu kita tidak bisa membuat motor bekerja secara reverse. Saya coba ya, Ctrl D L, konverter K2 yang bekerja secara reverse. Lalu kita matikan lagi, kita klik di turn off, Ctrl D, lampu kembali pindah ke warna merah. Saat kita menyalakan, lampu merah akan mati, lalu lampu hijau akan untuk kita nyalakan cara yang auto start secara reverse. Ctrl D, sekarang sedang bekerja secara rangkaian sedang bekerja secara reverse, lampu hijau nyala. Lalu kita coba emergency switch atau sama emergency terlebih dahulu. Kita klik di sini, klik Ctrl D, lampu kuning akan menyala menandakan sedang bahaya. Lalu kita reset emergency switch-nya, kita klik Ctrl Tab, rangkaian kembali normal, lalu lampu merah kembali normal. Lalu kita nyalakan kembali rangkaian, Ctrl D. Saat terus bekerja, kita akan melihat apakah lampu kuning menyala. Klik Ctrl D, start sedang bekerja, motor forward mati, kontaktor forward mati, lampu hijau mati, lalu yang menyala lampu kuning bahkan sedang bahaya. Lalu kita reset, rangkaian menyala kembali normal, yaitu lampu merah menyala, kontaktor 1, kontaktor 2 mati. Di sini saya akan memberitahu cara membuat desain dengan menggunakan CX Designer dan mensimulasikannya dari program yang kita buat sebelumnya di CX Programmer. Pertama, buka aplikasi CX Designer. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Lalu kita buat file baru, klik File, New Project. Di sini kalian bisa menambahkan nama file yang ingin kalian buat. Di sini browse ini untuk lokasi filenya, kita ingin taruh di mana. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, selanjutnya ada muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat desain, kita buat desain dari tempatnya dulu, backgroundnya dulu. Kita bisa buat dari ini, kotak ini. Kita buat desain panelnya ya. Ini kita buat desain panel. Oke, untuk membuat desain panel seperti ini. Untuk mengganti warna backgroundnya, klik di atas. Oke, kita pakai nomor 7. Lalu buat pin lampu, terus push button,
kita bisa buat ambil dari sini pick lamp. Oke, kita taruh dulu di sini satu. Oke, nah kita bisa klik 2 kali, lalu kita klik color shape. Nah, color shape ini berfungsi untuk kita mencari shape-shape yang baru. Kita bisa mengganti dengan model apapun. Di sini banyak sekali modelnya. Kita coba jadi lampu ya, lamps. Nah, kita lampu yang simpel dulu. Oke, kita pakai ini. Nah, ini aja hijau. Oke, nah, kita apply, plus klik. Oke, nah kurang lebih jadinya seperti ini. Kita perbesar dulu. Ini kita juga bisa perbesar. Untuk menambahkannya kita bisa copy paste saja, karena supaya ukurannya bisa sesuai. Jadi kita Ctrl C lalu Ctrl V, nah, kita atur posisinya supaya sesuai. Kita hanya klik panah saja. Oke. Kalau ingin ganti warna kita double klik, lalu klik color shape, lalu klik select shape lagi. Kita bisa ganti warna jadi merah. Oke, apply. Oke, nah ini contoh untuk pembuatan lampu. Lalu ada lagi contoh pembuatan push button. Kita buat ini, Ctrl C lalu Ctrl V, kita taruh misalnya di sini ya. Di sini color shape ini banyak sekali modelnya, bisa 7 segment, bisa switch. Nah, kita cari push button. Nah, ini push button nih. Kita pakai push button ini aja. Oke, warna merah, apply. Oke, nah kita Ctrl C lagi, Ctrl V, kita atur supaya posisinya sama. Oke, kita pindahin sekarang. Double klik color shape, kita ganti warna pakai warna hijau. Nah, oke, ini anggaplah ini baru bagian depan, panel bagian depan. Untuk membuat bagian belakang kita bisa buat lagi, klik kotak atas, cukup seperti ini saja. Kita ganti warna dan selesai. Kita bisa juga buat motor, lalu torch, lalu kontaktor. Kalau kontaktor kita buat seperti lampu saja, jadi ketika kontaktor bekerja nanti di bagian sini lampunya menyala. Kita selanjutnya buka file yang sudah saya buat ya, tentang rangkaian forward reverse seperti kemarin. Oke, nah, ini forward reverse, ini nggak usah. Oke, nah ini contoh yang sudah jadi nih, rangkaian forward reverse, lampu H1, lampu H2, lampu H3. Untuk menambahkan label di bawah lampu ini, kita bisa klik label di sini. Klik label. Misalnya di sini kita taruh, nah seperti ini, lalu kita double klik, lalu klik label. Nah, di sini kita bisa mengganti, misalnya forward reverse. Nah, kita bisa ganti temanya nanti dulu. Oke. Ya, nah di bagian sini kita bisa ganti model teksnya. Oke, misalkan
forward reverse. Untuk kita bagaimana ini ukurannya. Nah, oke. Untuk menaruh label di dalam pin seperti ini, dalam desainnya bisa kita misalnya ini K1 kontaktor 1, kita double klik lalu klik label. Nah, ini adalah untuk menambahkan label di pinnya itu, pin tersebut di bitlampnya. Nah, seperti ini. Untuk mensimulasikan rangkaian forward reverse ini, kita harus buka CX Programmer terlebih dahulu yang sudah kita buat rangkaian. Kita buka CX Programmer. Oke, kita buka file rangkaian forward reverse. Oh iya, sebelumnya supaya rangkaian forward reverse ini bisa tersambung dengan rangkaian CX Designer, kita harus tambahkan pin di bagian sini. Misalnya, oke. Nah, misalnya di lampu H1 kita harus samakan dengan pin di CX Programmer. Kita lihat bagian sini, ini yang saya blok, serial 00.100.02. Nah, kita harus samakan dengan pin H2. Nah, H1, kita lihat H1, kita lihat di H1, oke, sama. H2 kita coba lihat juga, H2 pin 100.03 di H2 di bagian sini 100.03, dan juga semuanya seperti emergency switch 001, kita lihat ini 01, lalu S2 kita lihat S2 003, semua pin harus sama. Motor, lalu di bagian sini saya bekerja motor sesuai dengan kontaktor 1. Jadi saat bekerja, motor juga bekerja. Saat bekerja forward, motor bekerja. Saat lampu pin forward ini menyala, iklan ini, motor bekerja secara forward. Lalu saat bitlamp reverse bekerja, motor juga akan bekerja secara reverse. Kita coba mensimulasikannya. Untuk mensimulasikannya harus membuka CX Programmer, lalu kita klik pada bagian sini Start PLC, kita klik, lalu oke, tinggal tunggu. Oke, sebentar. Transferring. Oke. Nah, akan muncul taskbar baru. Ini kita taruh sebelah kanan. Oke. Lalu kita klik ini. Nah, saat S2 ditekan, motor akan bekerja secara forward. Oke, ini lampu merah menyala. Kita klik. Nah, motor bekerja secara forward, lalu K1 nyala. S3 tidak, saat kita tekan S3 motor tidak akan bekerja secara reverse, lalu kita harus matikan terlebih dahulu. Kita matikan, klik S3, nah motor baru bekerja secara reverse. Lalu kita klik F1 sebagai torque. Nah, lampu H3 menyala, kita tidak bisa menyalakannya. Oke,
kita matikan, reset dulu. Nah, baru rangkaian kembali normal. Oke, kita nyalakan lagi emergency. Nah, H3 menyala, H2 H1 mati, kita tidak bisa menyalakannya juga. Oke, kita harus reset dulu emergency-nya. Nah, setelah di reset baru kita bisa menyalakan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang rangkaian forward reverse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.